Nggak LPG, nggak begitu, dan itu pun misalnya rugi terjadi keputusan bisnis siapa, nggak ada hubungannya sama Pak Ari. Jadi kami sedih banget ya sebenarnya, sedih. Karena apa? Beliau ini didudukkan sebagai tersangka dan sekarang terdakwa di pengadilan yang sama sekali tidak ada relevansinya perkaranya. Salah orang, kita bilang kriminalisasi, faktanya jelas, dan Anda ketika nanti datang, insya Allah ngawal, kami berharap kawal terus perkara ini akan semakin terang benderang bahwa ini tidak ada kaitannya. Yang dipersoalkan pertama Corpus Christi rugi itu, pembelian di Corpus Christi rugi itu karena pandemi, itu pun setelahnya lewat naik menguntungkan, kemudian juga bukan keputusan bisnisnya beliau, dan ternyata juga presiden menyetujui karena ini kepentingan negara yang dibawa. Harusnya dikasih apresiasi dong kepada Pak Hari, bukan dikriminalisasi loh. Ini menurut saya menyedihkan sekali. Saya kira demikian. Pak, untuk Pak Hari sendiri Pak, gimana tadi Pak? Pak kapan kan Pak? Impor LNG dari Amerika, ya kan? Atau beli LNG dari Amerika, dari Corpus Christi. Pada kenyataannya Pertamina nggak berhenti di situ, masih ada juga beli dari Eni Morabako, IDD Bangka, Chevron Rapak, dan kemudian Woodside, bahkan Mosambik. Jadi segala tuduhan perbuatan melawan hukum, tidak izin komisaris, itu semua kontrak yang ditandatangani berikutnya juga nggak ada izin komisarisnya. Dan kemudian beberapa juga mengalami kerugian pada saat COVID, seperti Eni Morabako, Chevron Rapak, IDD Bangka, mereka rugi semua. Woodside nggak rugi. Itu ya, jadi justru Pertamina beli lagi. Bahkan sekarang kan dengan penyesuaian negosiasi tarif antara Indonesia dan Amerika itu pemerintah justru akan membeli LNG lagi dari Amerika yang jumlahnya 2 kali lipat dari apa yang kita beli dulu. Artinya apa? Pendapat yang dulu itu memang sudah visioner, sudah benar. Tadi kesaksian dari Saudara Rizal dari Kementerian SDM mengatakan bahwa tahun 2025 sudah defisit persis sama apa yang kita ambil dari neraca gas Indonesia pada tahun 2011. Jadi pendapat yang visioner itu sekarang terbukti, tetapi entah bagaimana peristiwanya antara Ahok dan Nike yang saling ingin menggusur waktu itu, mereka mempermasalahkan keabsahan kontrak Mosambik. Tapi oleh Nike kemudian dialihkan ke kontrak Corpus Christi. Itulah rekayasa kriminalisasi yang terjadi. Jadi yang menendang bolanya sebenarnya adalah direksi dan komisaris Pertamina waktu itu, bukan yang sekarang, yang waktu itu. Inilah yang terjadi, perseteruan antara kedua orang itu telah membawa korban. Korbannya Bapak? Korbannya saya. Dan kemudian ujung-ujungnya kontrak ini juga nggak rugi, jadi rugi hanya pada masa COVID. Sebelum dan setelah COVID menghasilkan keuntungan. Total keuntungannya sekarang adalah 96,7 juta dolar. Kenapa BPK enggan memeriksa keuntungan? Bahkan seperti di sidang tadi, JPU KPK juga enggan membagi LHP-nya. Kenapa? Ya karena untung. Karena untung. Kalau karena rugi pasti dikasih, tapi karena untung nanti ketahuan, ketakutan bisa dikhawatirkan perumusan kerugian negaranya, perhitungan kerugian negaranya tidak nyata dan tidak pasti. Kontrak ini baru berakhir pada tahun 2038. Sehingga kalau mau dihitung untung rugi ya tunggu sampai 2039, kan begitu. Bukan karena pandemi Covid, kemudian kargo per kargo dihitung kerugian. Dan yang rugi bukan hanya kontrak Corpus Christi, ada kontrak-kontrak lain, tadi sudah disebutkan ya, kontrak-kontrak. Kemudian yang berikutnya adalah masalah price review. Kita dituduh nggak pakai price review, maka kontraknya jadi kemahalan. Woodside ada price review-nya, tadi sudah terbukti di persidangan, diakui oleh Saudara Didi Sasongko. Woodside itu ada klausul price review, tetapi harga naik dari 11,5% menjadi 13%. Dikalikan harga minyak mentah, jadi harga LNG-nya malah naik, jadi pembeli malah justru rugi.
Kita sebagai pembeli kalau menerapkan price review pada saat harga turun kita untung, tapi kalau pada saat harga naik kita rugi. Sekarang tren harga naik. Jadi price review justru merugikan Pertamina. Saya kira begitu. Ya. Iya, sedikit sebentar. Pada kesempatan ini tolong ini. Kami berharap pemerintah, DPR RI, Komisi Yudisial, beliau ini salah orang jadikan perdana yang sama sekali gak ada peran apapun. Orang sudah pensiun, tidak ada uang, tidak ada permainan apapun, tidak ada manipulasi apapun, salah orang. Ketika negara rugi bukan beliau. Sekarang duduk jadi peserta. Bisa bayangkan kalau itu saudara-saudara yang mengalami seperti apa. Makanya kami hari ini dan kesaksian yang adik kami sangat sedih. Fakta dan akan datang sampai selesai persidangan. Tolong saudara kawal, pasti keterangannya sama dengan yang ada hari ini. Bahwa tidak ada kesalahan apapun, bahkan untuk ruginya itu bukan di saat beliau tidak ada peran apapun. Mintalah pertanggungjawaban. Kita tidak bilang bahwa mereka korupsi, tidak. Mintalah pertanggungjawaban kenapa rugi sama orang yang bertanggung jawab sama saat itu, yang mengambil keputusan untuk dijual kemana-kemana saat itu. Nggak ada kaitan sama beliau. Tidak ada manipulasi, tidak ada suap, tidak ada permainan apapun, tidak ada paksaan. Jadi tolong mohon Presiden Republik Indonesia, DPR RI, tolong, ini ada satu warga negara, beliau berprestasi, tapi kemudian hari ini dikriminalisasi. Kami mohon Komisi Yudisial, Badan Pengawasan Mahkamah Agung, kawal ini perkara. Kita lihat bersama-sama. Kalau beliau itu salah hukum, tapi kalau tidak salah bebaskan. Kita menuntut keadilan di sini dan kami berharap pengadilan ini adalah benteng terakhir buat beliau mencari keadilan. Terima kasih teman-teman. Terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih.